Jadi cukup pakai tampang, itu sing meyakinkan ala ulama, tapi ini tidak beda jauh warisan daripada gayanya Belanda. Iya. Ya, warisan Belanda menipu masyarakat. Ya, masyarakat itu kagum dengan para habaib, maka mereka berulah. Orang Pakistan pernah ke rumah, ya namanya nggak ke arah-arahan kok. Tapi ngaku Habib. Memanfaatkan kebodohan umat. Iya, memanfaatkan kebodohan umat yang penting. Sudah 200 tahun yang lalu. Sudah. Penting fulus, lancar. Ya. Kalau tes DNA apakah bisa dibenarkan secara syar'i? Kalau di kalangan pesantren kan Zaman Kanjeng Nabi sampai cekel sikile untuk menentukan nasabnya itu, itu bagian daripada awalan sampai perkembangannya tes DNA. Sudah ada toh ketika sengketa iki anake sapa, nasabe kemana, sampai dipegang lah. Sing iki nyekel mesti ada toh. Tapi yang megang harus orang-orang yang soleh. Iya. Gak asal-asalan orang embongan nyekel ya gak akan. Iki anakku nggak bisa bawa. Denyut Darah. Denyut darah yang ada di pol-polan. Itu fakta. Persengketaan tentang nasab itu gak sekarang. Zaman dulu sudah ada sengketa nasab. Apa? Iki anakku, iki ponakanku. Karena apa? Leluhurnya kaya, leluhurnya pejabat, leluhurnya ini, atau memang ada indikasi dendam dan sebagainya sampai ada kasus seperti ini. Berarti untuk kegiatan penentuan nasab itu bisa dibenarkan dengan cara tes DNA, Gus? Itu bagian daripada perkembangan. Bisa. Nah sekarang mau pakai cara apa? Seperti zaman Rasulullah megang pol-polane. Iya. Yang bersangkutan, kalau memang bukan orang soleh, tidak bisa punya getaran yang bisa menentukan ini nasab. Kan makanya ini ahli nasab, menentukan nasab seseorang dengan memegang apa? Jempol. Aku lupa ya tentang istilahnya ya. Iya. Lama kan itu ya. Iya. Kok baru sekarang muncul tentang polemik masalah nasab. Nah, sehingga dengan kemajuan ilmu Pengetahuan teknologi kedokteran gitu, sehingga ada istilah DNA gitu. Ya untuk menentukan harus kita pakai itu tes DNA. Harus. Kalau dulu ada istilah 4 orang saksi atau apa, siapa yang mencuri, siapa yang berzina. Kalau sekarang kan bisa dilakukan dengan rekaman video, itu juga bisa ya. Bisa. Oh, ini pelakunya. Jadi zaman yang berubah, ilmu pengetahuan yang terus berkembang itu bisa dijadikan. Bahkan nanti semakin lama teknologi akan maju. Ini bahkan alat deteksi ini tidak hanya ini, baru gelombang sekarang ya untuk menentukan emosinya orang, kejujurannya orang, ketulusannya orang. Kan ada teknologi seperti itu. Nanti untuk menentukan kebenarannya sesuatu itu akan dilihat dengan gambarnya saja. Semakin maju, semakin akan ditemukan bagaimana cara menentukan hakikat masing-masing manusia. Ada pertanyaan kritis, Gus. Artinya fikih yang dipelajari oleh kaum santri, ya fikih-fikih yang mungkin dianggap oleh orang-orang sudah usang, itu nggak bisa dipakai lagi karena seiring dengan perkembangannya zaman, fatwa-fatwa atau takbir-takbir itu tidak sesuai. Di mana itu? Ada di Asbah wa Nadhair. Tinggal pilih. Iya. Pakai kaidah-kaidah. Rumusan-rumusan tersebut itu patokan yang dipakai oleh kaum santri bagaimana menggali hukum di masing-masing masalah yang kita temui. Apa mungkin termasuk
basul masail yang dilakukan oleh setiap pesantren atau LBNU ya dalam hal ini itu juga bisa dijadikan fatwa atau tendensi bagian daripada kegiatan kita sebagai pemangku agama sih kerennya pemangku agama ya yang punya otoritas untuk ini ya menjelaskan tentang agama itu penting. Kegiatan seperti itu terus jangan berhenti di mana itu program itu. Nanti sonton mereka lu. Boleh bagus tamar. Ini mukimin mungkin berapa tahun ke Mekah? Insar aswad ilal abyad. Mulai dari awal sekarang dibangun. Jadi di situ Bondo juga ramai juga tentang polemik habaib, Gus. Kami hampir setiap menghadiri setiap undangan setelah acara selesai ketika ramah tamah mesti muncul pertanyaan tentang itu kalangan masyarakat. Iya, kenapa ini bagaimana? Oke begini, kalau kita mengacu pada adab, kalau kita mau mengacu pada ilmu pengetahuan, ahli ilmu lah yang bisa menentukan. Disesuaikan tinggal kalau memang kita mau husnudon, ya diam. Oh gitu. Kalau mau kita koreksi sedalam-dalamnya, ahlinya. Iya, ikuti aja ahlinya. Silakan. Berbagai referensi. Termasuk santri yang nggak punya kemampuan untuk pengetahuan nasab itu solusinya gimana? Husnudon atau gimana? Seperti kami. Ikuti, ya sambil husnudon, ikuti. Artinya begini, kita mengikuti bukan mau ikut-ikutan. Iya. Ya kan? Tapi kita akan menyaring nanti. Karena faktanya di lapangan ajarannya Kanjeng Nabi begini, para sahabat begini, para suriah yang kita temukan sejarahnya, hal ehwalnya sangat mengagumkan, adabnya, tata keramanya dan sebagainya. Kalau toh bukan karena politik, jiwa ini sesungguhnya baik, tapi karena politik kadang-kadang. Iya, dibelokkan dan sebagainya. Saya begini, kaum santri tetap harus mengikuti. Niatnya nambahi ilmu lah. Iya. Nambahi ilmu terus tanyakan terus. Kebenarannya. Kalau perlu kita belanja kitab lah apa yang dibaca oleh beliau. Karena terus terang dari golongan Habib yang asli dunia saja, yang betul-betul ini ya, memikirkan kehidupan akhirat untuk dia, keluarganya dan umatnya, sungguh tidak menghendaki keadaan kekacauan seperti sekarang. Iya, apa cukup? Sampai bilang sama saya, Bayai, apa cukup manusia agar terangkat derajatnya pakai serban, pakai jubah, pakai tongkat, pakai tasbih, minyak harum, itu kan kesi. Sedangkan kalimat-kalimatnya yang muncul sangat membuat resah. Kemarin saya menemui santri asidik, saya tanya survei, namanya Allah ya, pernah ketemu Habib atau ada tang? Pernah, terus jualan minyak wangi, nggak ada yang beli, akhirnya dia, masa ada keturunan Rasulullah nggak beli kalian? Terus itu satu, terus di datapan saya survei lagi, ada pernah Habib kesini? Pernah, terus marah-marah gara-gara ada salah satu santri yang dudunya nggak sopan. Kalian di hadapan cucu Rasulullah aja nggak sopan. Itu gimana santri kami yang awam dalam menghadapi itu, Gus? Kayaknya begitu disampaikan seperti itu, kami yang sebagai santri awam merasa bersalah gitu, padahal nggak melakukan kesalahan. Iya, betul. Ya. Sesungguhnya seperti kami menyesalkan hal seperti itu.
dawir istilahnya apa Betul. gimana? Betul. Nggak usah begitulah. Ini nampak. Al-Quran mengatakan Muhammad adalah Rasul. Muhammad adalah Nabi. Muhammad adalah panutan. Tapi ketika dilempar, ini jelas-jelas disakiti. Iya, iya. Apa balasan Rasulullah? Iya. Dibalas baik. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Rasulullah dijelekin tapi dibalas Kebaikan. Ini hanya sekedar nggak dibeli aja udah marah-marah. Betulkah jiwanya jiwa Rasulullah? Kalau Iya. ditanyakan, kalau Habib yang punya darah sungguhnya itu nggak ada yang seperti itu. Mohon maaf kamu ya. Iya. Sangat menyakiti Iya. santri yang Iya, iya. itu ya, yang dimarahi. Sangat menyakiti saudara-saudaranya Iya. yang lain yang tidak seperti itu. Andaikan toh dia betul Habib, Iya. tidak seharusnya seperti itu. Mau beli mau enggak kan hanya Iya, iya. mendingan diminta duit lah wes, Malak gitu. Malak. Nah, masa nggak jadi Habib pemalak? Iya, iya. Oh, no. Seperti kasus di Banten itu sampai burungnya hilang, perhiasannya istrinya hilang, itu sampai masuk kamar. Walaupun memang itu oknum ya, Gus. Oknum. Makanya Tapi- begini. Seteliti mungkin para santri ini kalau bisa tanyakan KTP, kemudian asalnya dari mana, hak kita. Kita nggak dosa. Kalau dia mengaku Habib keturunan Rasulullah, Walaupun tetap kita butuh kejelasannya lewat al-muslimuna ala syurutihim, kita itu berundang-undang, kita punya aturan hukum di NKRI ini, negara kita, tetap siapapun mereka. kalau misalkan KTP-nya mana marah-marah gimana? Dia mengaku Habib, Gus. Tetap, Itu tetap salah. malah justru semakin menampakkan bahwa Iya. dia bukan keturunan Rasulullah ya. Iya. Betul. Wajah banyak. Masya Allah. Ini seperti Turunan Rasulullah itu calon wali. iya. Calon wali. Iya. Bersabar, ikhlas. Bagaimana Ja'far As-Shadiq sabarnya. Bagaimana Ja'far As-Shadiq tidak punya dendam sama musuh-musuhnya. Kok kenapa ini nggak jelas? Kok diperjelas dengan pengakuan yang Iya, sesungguhnya tidak jelas? tidak jelas. Karena itu ini semakin membuat tidak jelas saja kepada umat. Nah, ketika sesuatu tidak jelas, maka seterusnya akan membuat polemik yang tidak. Maka nenek ceraku ngakulah. Mana KTP-nya ini? Iya. Rumahnya mana? Boleh kami minta nomor teleponnya keluarga? Diminta ini nggak usah tersinggung. Iya. Terus terkait ini bukan syarat ya Gus, tapi untuk sekedar pengetahuan kepada kami yang masih awam. Gus Ali sendiri kan Situbondo, asli darah Madura Gus. Kalau darah rata-rata, kalau mayoritas Situbondo itu darah Madura. Iya. Kalau Jawa, kalau pulaunya pulau Jawa. Makanya mau dikatakan orang Jawa tapi orangnya itu Madura. Iya. Kan bohong kan ya? Iya. Nggak bohong. Mana kalau sama-sama di pulau mau kemana? Mau ke Jawa pulang. Orang mana? Saya orang Jawa. Padahal dia orang Madura. Orang Madura, iya. Bahasanya Madura. Nah ini terkait dengan ini kan di Madura sendiri terbelah ini umat. Ada yang mempercayai nasab Balawi itu terputus, ada yang mereka sudah kadung cinta muhibbin. Akhirnya sesama orang Madura pun ikut dalam polemik itu. Atau yang pro dan kontra. Itu gimana cara menyikapinya, Gus? Ini Ya. kalau sama-sama datang kepada kamu, Ya. wahai Anda yang telah kadung cinta, cintai terus siapa yang Anda cinta. Cintamu bukan semata-mata cinta kepada yang kamu cintai, tapi cintanya kamu adalah cinta Rasul. turunan. Karena cinta Rasulullah, kamu bukan melihat dia, lihat. Silahkan sampean cinta kepada tukang becak, tapi sampean pikirannya, hatinya kepada Rasulullah. Cintamu kepada tukang becak dapat pahala. Dan itu yang disampaikan oleh Gus Yahya
husnudzon aja berarti. Itu maksudnya. Oh iya. Walaupun kau tidak husnudzon, ajaran mencintai dari Rasulullah ini, ajaran Rasulullah kan diutus rahmatan lil alamin. Iya. Ya ta. Raufur Rahim. Ya harisun. Amat sangat mendambakan umatnya itu bernasib baik seperti Rasulullah. Bagaimana kita sebagai umatnya Rasulullah, ya niru aja sifatnya Rasulullah. Walaupun tukang becak kita cintai. Nah, apakah salah saya mencintai tukang becak? Tidak. Satu, kami diperintah oleh Rasulullah. Dua, dia saudara se-Islam. Tiga, dia umatnya Nabi juga. Sama harganya. Bahwa si mendeng oleh cinta fillah. Lepas dari dia keturunan Nabi atau bukan. Ya makanya jangan pilih-pilih. Sekarang kita kandung nyembah-nyembah. Sedangkan dia sesungguhnya sudah kaya, sudah punya jabatan, sudah orang ngetren lah ya. Sedangkan di sebelahnya ada orang fakir miskin, butuh kita, butuh sentuhan kita. Kenapa kita tidak peduli dengan dia, justru menjauh? Mestinya Nabi Musa, ya Allah, bagaimana saya bisa tahu engkau? Kalau kamu kemen tahu aku, dekati orang yang nggak punya baju, dekati orang yang sakit, dekati orang yang lapar. Baru kamu kenal aku. Itu artinya apa? Allah sangat mendoktrin kita untuk lebih menerima keadaan-keadaan yang seperti itu daripada keadaan yang, mohon maaf ya, sebetulnya yang butuh sungguh adalah mereka kita cintai, bukan kenapa kita kok berpolemik tentang kenapa kita nggak membahas ayo kita cinta umat-umat yang masih tidak mampu, masih bodoh, fakir, butuh ini dan itu. Terbelakang pendidikan termasuk. Insya Allah gitu ya. Iya. Kita cukupi dulu. Ya, terima kasih Gus. Ya Ustaz. Kholis. Nur Kholis. Wong Yahudi ngarep kita para. Iya. Menceritakan tentang dipelesetkan agama ini. Masa tahu? Termasuk belajar sama satu habib lebih baik daripada 70 kiai walaupun habib. Wah, saya nggak setuju, saya tentang itu. Andai kan ada itu kitab dari mana, Gus? Ada kitabnya, cuma itu bukan hadis. Itu makalah dari seorang, saya nggak mau mengatakan habib ya. Boleh itu dijadikan dasar, lihat dulu habibnya yang bagaimana. Nek wis masyhur seperti Habib Syekh Qadir Jailani, itu Habib itu bolehlah silakan belajar ke Habib, belajar ke Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih utama timbang belajar ke kiai-kiai naruhan, ya enggak? Iya. Masa kan? Timbang berguru kepada Gus Ali mendingan sejuta seperti Gus Ali tidak ada apa-apanya dibanding seorang Syekh Abdul Qadir. Nah, iku mantuk kalian delok duduk permasalahannya lah. Carane logikanya iya ngono. Terus nek di berantas sama saiki gak tahu sholat, mabadi gak iso 100 alhamdulillah yang bernasab musuh satu Kiai Humaydi. Iya. Saya pilih Kiai Humaydi. Walaupun 1, walaupun 1000 bernasab ya tak. Tapi mabadi gak iso. Malah nyontoni sing gak gendang-gendang. Iku suwake lho nggone. Mendingan ya tak pilih iki. Hah? Makanya itu. Enggak mosok kita ini sudah tersesat terjana. Kita sudah tersesat kok masih mau milih orang yang menyesat. Akhirat ini lama loh, selama-lamanya butuh ketelitian itu. Wes, pokok melok NU yang NU tenang.
Artinya kowe NU apa tahlil ta ora? Kowe NU Wahabi. tahlil kene kedawan. Tahlil kene kedawan. Tahlil kono pala. La ilaha illallah tok iku. Enggak ngono. Singkat-singkat ya. Arti merakit nasab. Artinya kita menjadi pemula dari dinasti kita atau dari keturunan kita atau dari jalur kita orang biasa, tapi kita membuat nasib indah. Ini sunat loh hukumnya. Menjaga nasab wajib, merusak nasab haram. Dengar milih kan? Wong duduk turunan kiai tapi iso gawe pondok. Alake bagus, santrine akeh. Tutur katane bijak, piulange bagus. Ya ta istiqomah. Ayo. Daripada sing nasabe keren tapi nuntun gak bagus, salat ae gak istiqomah, poso nek poso. Sahur ya gelem sahur tapi esuke sarapan. Isuke nang warung kok. Nah, seperti itu jadi enggak jaminan. Oleh karena itu kok repot-repot soal nasab yang dibahas. Nasib ini kita yang menentukan, ya dah. Mau piye nasib kita yang harus. Ada kekuatan untuk menentukan atau tidak ada kekuatan, itu tergantung kita carane berhubungan dengan Allah. Nek Gusti Allah ngekek pitulung awake dhewe gampang kulun muyassarun lima kulikola. Semua akan berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan. Digampang, oleh ilmu gampang, duwe murid gampang, bangunnya gampang, iku lho maksudnya. Gak kurang-kurang contoh yang kurang disebut kan anu anake. Kok terima anake kiai aku Gus. Bapak kiai gak penting. Nang kene sampean oleh ngaplok umpama dhek iku salah sampean. Halal. Gus sampean tapi mari gablek kae gak halal. Terima Gus. Lang iki kan itu makanya keturunan Rasulullah yang dari jalur Walu Songo jarang sekali, bahkan hampir tidak muncul sama sekali mengaku dirinya keturunan Rasulullah. Malu Mas. Iya. Mohon maaf. Lu malu saya itu malu. Nek ngaji ya toh. Iya. Anak sohibnya dan hal-hal yang berkaitan dengan hati. Kita mau mempermasalahkan, kok mau menuntut pengakuan bahwasanya saya, nggak usah, yang penting perilakunya baik, baik. Makanya yang keturunan dari jalur Walu Songo banyak yang dipanggil kiai daripada Habib itu ya. Betul. Saya tapi putu nih terus ngaku-ngaku mbahku ngene ya mbah kan sih sedih, dia kan nggak sedih. Ojo jangan begitu, dadak kita dapat pendidikan nggak seperti itu. Bahkan cucu kok punya lagu-lagu mbah nangis karena apa? Wedi itu membuat fitnah. Pengakuan itu membuat fitnah. Satu, mbae wong apik, cucune kok gelakno atine wong, mengecewakan orang lain. Cocok enggak?
Kalau nggak cocok seperti ini termasuk merusak nasab hukumnya. Karena kayak duduk birrul walidain, termasuk birrul walidain itu menjaga nama baik, selain berbakti apa yang dibutuhkan oleh orang tua, menjaga nama baiknya, meneruskan karya-karyanya itu baru. Nek putu mau ngaku aku anak kiai terkenal aku birrul walidain. Seperti itu. Jadi menurut kami seharusnya karena kita wali-wali mastur kita anak kiai sing asli lho, gak kepengin diarani anak kiai apa meneh keturunan Rasulullah apa meneh ngaku lho, itu apa meneh turunan ngaku apa meneh ngaku turunane Rasulullah. Ini lebih bahaya. Barang siapa yang mengaku-ngaku dia sebagai dia punya nasab dengan dia padahal dia tidak senasab, maka kalian tak bawa. Siapkan dirinya ke neraka. Maka duduklah di tempatnya, disuntingkan, tunggu tanggal main. Ngeri banget. Enggak di mana yang dibahas soal insya Allah semoga kita pandai-pandai menyaring, mencoba dan sebagainya ya. Aman. Al-Mahfuz Junaidi. Rancang. Mboten. Dereng lah. Nang boarding. Putra anake. Nggih. Gus niki asli Habib jenenge Mahbub. Asli dicintai. Iki ngene lho, iki jenenge Sutrisno. Nggih. Nggih. Gile-gile Pak Kak sapa sing jenenge? Pak Zeni nggih, kali jenengan apa? Lali. Iki Sutrisno, artine kan Trisno kan seneng ya. Cinta kan ya, makna cinta. Nek diarani Habib kan. Nah. Iya. Habib ae. Masih dicintai. Ya. Gak nganggo sifat anu lah gitu ta. Sifat musabihat cukup mabuk kelas mabuk lah. Nggih. Berarti putra-putrine Habib niki. Dharma. Nggih. Eling. Anwar Sadat Ara Dharma. Dharma ya. Oh. Assalamualaikum, sapa jenenge? Dharma kula. Oh, kenalkan kula wisata. Nggih. Bener ta? Dharma wis. Panggil kali Gus Ali, jantungnya sehat ya. Saya ingin dari dahulu bagus ibadah tidak tak sudah membahagiakan. Saya Kiki perlu dari Gus Bahala ya. Kita menyampaikan dengan enjoy ya. Kira-kira masak di Raja Sumba sampai sini tambah Sumba.